Selamat bertemu dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Seperti biasanya, saya akan kembali mencoba memberikan uraian yang sangat sederhana, yang tentu saya harapkan dapat menolong para jemaat, pelayan, pengkhotbah, pendeta, guru Injil, atau siapapun pendengar dari channel YouTube ini. Yang menjadi dasar dari uraian saya yang sangat sederhana ini yaitu dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50 yang dapat kita gunakan menjadi bahan khotbah pada tanggal 3 Oktober 2021. Setelah Bapak, Ibu, Saudara-saudara membaca teks Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50 ini, saya mencoba memberikan beberapa kesan saya setelah saya membaca teks ini. Kita tentu boleh saja bisa berbeda perspektif, pandangan, silahkan. Saya tidak begitu anti perbedaan, silahkan, dan saya akan menghargai perspektif saudara-saudara sekalian. Kesan saya yang pertama adalah bahwa terungkap Yohanes keberatan karena ada orang yang berada di luar murid-murid Yesus ini melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus. Nah, tentu sebagai murid, dia wajar-wajar saja sih dia keberatan karena orang di luar para murid ini menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Nah, menurut saya Yohanes menampilkan sosok atau personal yang merasa khawatir dan anggapan bahwa hanya para murid yang dapat melakukannya demi nama Yesus. Nah, kita bisa menangkap bahwa ada pandangan eksklusivitas yang ada di dalam komunitas para murid ini, sehingga orang di luar para murid Yesus tidak dibolehkan, gitu. Hanya mereka saja. Terbatas hanya pada para murid. Orang lain tidak boleh karena orang di luar mereka itu dianggap palsu, dianggap sesat. Itu kesan pertama. Ternyata jawaban Yesus tentang pertanyaan Yohanes itu menekankan bahwa apa yang disebut murid-murid Yesus itu justru memberi ruang bahwa orang yang berada di luar komunitas para murid itu bisa saja melakukan pengusiran setan atas nama Yesus. Jadi lebih universal, lebih terbuka. Itu di dalam ayatnya yang ke-40 di dalam Alkitab, silahkan baca. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi ada wacana, ada pembukaan wawasan dari Yesus bahwa boleh saja dan ada kemungkinan bisa dilakukan oleh orang-orang di luar murid Yesus. Sekaligus Yesus ingin mengatakan bahwa setelah para murid itu diajarkan dan mendapatkan pengajaran dari Yesus, akan ada banyak orang yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh para murid. Ya, jadi bisa saja orang lain pun mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Selama orang itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan seperti apa yang dilakukan oleh para murid Yesus. Selama sejalan, ya, kenapa tidak? Itu paling tidak kesan saya yang kedua.
Kesan saya yang ketiga dari teks ini adalah bahwa Yesus selanjutnya tidak berhenti pada soal keuniversalan, bahwa di luar para murid pun bisa melakukan pengusiran setan demi nama Yesus. Selanjutnya Yesus memberikan pandangan bahwa memang ada penyesat-penyesat yang bisa saja muncul, meskipun bukan berarti bahwa orang-orang yang di luar para murid Yesus itu berarti penyesat. Bukan begitu juga yang dimaksudkan. Ya, kalau menurut saya bisa saja dari para murid itu pun bisa menyesatkan satu sama lain. Nah, orang-orang yang dimaksudkan dengan penyesat dan menyesatkan terhadap orang-orang yang baru saja percaya kepada Kristus, itu disebut penyesat jika fungsi garam, ya, fungsi garam menggarami, mewarnai, ya, pembeda, pemberi rasa, pembawa damai, keadilan, dan kebenaran itu tidak berfungsi lagi. Jadi jika para murid itu tidak berfungsi sebagai pembawa damai, tidak berfungsi sebagai pembawa pemberita pelaksana dari keadilan dan kebenaran, maka sebetulnya para murid itu sendiri pun tidak berfungsi lagi. Meskipun bisa saja di luar para murid pun ada penyesat-penyesat terhadap orang-orang yang baru saja percaya kepada Yesus. Nah, di sini menarik bahwa Yesus itu tidak memberikan batas-batas kepada siapa saja atau siapa saja yang dapat melakukan pengusiran setan itu. Ini yang menurut saya mulai berpikir ulang tentang bagaimana cara kekristenan kita menganggap bahwa di luar kita itu sesat, palsu, dan seterusnya. Yang jauh lebih berbahaya adalah jika sesama kita saling menyesatkan dan kita menyesatkan orang-orang yang baru percaya kepada Kristus. Fungsi menggarami, fungsi garam terhadap dunia itu bisa saja hilang dari antara para pengikut, bisa saja hilang dari para murid-murid Yesus, dan juga bisa hilang atau berasal dari luar pengikut Kristus atau murid-murid Yesus. Jadi bisa saja terbuka di dalam dan di luar para murid. Ayat 50 jelas yang menjadi standar formal bahwa garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya, jika garam itu menjadi hambar, tidak tertutup dia berada di dalam komunitas para murid. Tidak tertutup itu ada fungsi yang hilang itu ada di dalam komunitas gereja maupun di luar gereja. Itu dia. Ya, kalau dari dalam gereja atau yang disebut gereja atau yang disebut beragama Kristen yang mengakui Kristus tapi fungsi garam itu hilang, ya tidak berfungsi lagi. Kemungkinan besar berpotensi menyesatkan dan saling menyesatkan. Nah, akhirnya saya mau mengatakan bahwa kuasa Yesus itu sifatnya universal. Itu saya harus tekankan. Tidak dapat kita batasi, tidak dapat kita jadikan sebagai karakter eksklusif hanya sebatas para murid-murid Yesus, hanya sebatas gereja, hanya sebatas orang-orang yang memeluk Kristen. Itu namanya kita semaunya saja. Ya. Itu semau kita namanya. Kuasa Yesus itu sifatnya universal, tidak dapat kita batasi.
Jadi orang pun bisa mengikuti Kristus, bisa melakukan apa yang dilakukan Kristus. Kita tidak usah membenturkannya dengan soal baptis atau belum dibaptis. Tidak perlu kita membenturkan dengan dia Kristen atau tidak Kristen. Nggak perlu, itu namanya kurang kerjaan. Yang kedua, jangan terburu-buru untuk mengelompokkan orang sebagai orang sesat dan tidak sesat. Jangan membangun juga sebuah persepsi in groups dan out groups. Artinya, ini kelompokku, ini di luar kelompokku. Sehingga ketika terjadi dikotomi, terjadi sebuah pengelompokan seperti itu, maka pengistilahan sesat dan tidak sesat itu berpotensi untuk menguat. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya dan mengklaim diri sebagai murid-murid Yesus, sadarlah bahwa kuasa Yesus itu tidak bisa dibatasi hanya untuk para murid Yesus. Kuasa, kebesaran, pengajaran Yesus itu tidak bisa kita hanya klaim sebagai milik kita, karena Yesus juga berkarya bagi semua orang yang mau mendengar dan mau melakukan ajaran Kristus itu. Akhirnya, saudara-saudaraku, saya menghimbau, selamat melayani, teruslah berpikir, teruslah berkarya, dan mari kita merubah paradigma kita, cara berpikir kita yang sudah menyesatkan diri sendiri. Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.